Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, melanjutkan lanjutan tema taubat, yakni pembagian dosa. Oleh Imam Al-Ghazali dikumpulkan bahwa dosa yang dilakukan oleh manusia itu terbagi menjadi 17. Yang 4 ada di hati, yang 4 lagi ada di lisan, kemudian yang 3 berikutnya adalah wasalatsun fil batni, ada 3 dosa yang berada di perut. Apa saja? Wahya syurbul khamri wasukri min kulli syarabin wasakri min kulli syarabin. Yang pertama adalah minum khamr dan mabuk dari segala sesuatu minuman. Nih, tentunya yang bikin mabuk itu, ini kan di zaman Imam Al-Ghazali ditulis. Namun ketika peradaban manusia itu berjalan, yang memabukkan kan nggak hanya minuman, pil koplo, sabu-sabu, ekstasi, terus apalagi lah, itu banyak itu jenis-jenisnya. Itu kalau kita di BNN itu ada banyak poster, itu macam-macam yang bikin manusia itu mabuk, dan itu adalah termasuk hal-hal yang mengantarkan kepada dosa. Dan ini saya sangat setuju sekali kepada para pengedar narkoba untuk dieksekusi mati. Kenapa? Karena orang yang mengkonsumsi narkoba atau anak yang mengkonsumsi narkoba itu sangat luar biasa dampaknya. Bisa yang namanya masa depannya itu kalang kabut dan lain sebagainya, nggak jelas, benar-benar membunuh masa depan. Itu adalah berakibat itu karena pengedar narkoba. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi yang namanya pemakai sama pengedar itu benar-benar lebih jahat, pengedar narkoba, dan saya sangat setuju untuk dieksekusi, dihukum mati. Kenapa? Karena membunuh masa depan si yang bersangkutan. Betapa orang kalau sudah kena narkoba itu kadang-kadang kuliahnya nggak jelas, bisa DO dan lain sebagainya dampaknya. Kemudian yang kedua adalah wa aklu malil yatimi zulman, makan harta anak yatim secara zolim. Ini kalau dikembangkan lagi, makan duit rakyat secara zolim. Nah, makan duit rakyat itu kira-kira rakyat apa pejabat ini ya, itu udah agak jadi rahasia umum. Ya, ternyata dosa yang di perut itu adalah nomor 2, makan harta anak yatim secara zolim. Kalau dikembangkan lagi, makan duit rakyat itu secara zolim. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini kemarin dirilis, Indonesia itu peringkat kesekian juara dunia. Juara dunia apa, Mas Toto? Juara dunia korupsi nomor berapa ini Indonesia itu? Nomor 2 katanya itu. Juara dunia korupsi nomor 2. Ya Allah ya Karim. Indonesia kaya lautnya, kaya buminya, ada nikel, ada tambang, ada minyak dan lain sebagainya. Belum lagi yang di pegunungan, belum lagi yang di persawahan. Tapi ya Allah ya Karim, mudah-mudahan diberikan petunjuk semua antara rakyat dan pejabat Indonesia itu nanti bisa makmur kembali. Allahumma amin. Ini miris sekali itu. Wa aklur riba wa huwa ya'lam. Dan yang ketiga adalah makan riba sementara dia tahu kalau dia itu riba. Jadi seperti ini. Ada riba itu memang haram, nggak boleh, dosa. Namun sebaik-baik orang yang diberi pinjaman, kalau ngasih ngembaliin pinjaman, kasihlah lebih gitu loh. Itu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita misalnya hutang,
misalnya utang 1 juta, nggak usah ada akad besok kalau kembali 1.200.000, 1.300.000, nggak usah seperti itu. Tapi si peminjam harus tahu diri. Sebaik-baik orang minjem adalah kalau ketika mengembalikan itu ngasih hadiah. Lah gara-gara ketakutan dari yang sama-sama nggak ngerti, akhirnya di depan ditulis bunganya sekian persen dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu dosa yang ketiga adalah makan riba wa huwa ya'lam, dan sementara dia mengetahui. Itu 4 yang di hati, 4 yang di lisan, 3 di perut. 1 minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Yang kedua adalah makan harta yatim, cabangnya adalah makan duit rakyat. Yang ketiga adalah makan riba sementara dia mengetahui. Mudah-mudahan dari dosa-dosa yang kita pelajari ini kita dipelihara, dihindarkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat keselamatan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.